Immanuel Kant berusaha untuk mencari sistem filsafat yang terbebas sekaligus mengatasi baik rasionalisme maupun empirisisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video kali ini kita akan membahas soal Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724 di Königsberg. Königsberg merupakan nama lama dari kota Kaliningrad yang merupakan kota paling timur di Jerman, yang kemudian direbut oleh Uni Soviet pada 9 April 1945 menjelang akhirnya Perang Dunia Kedua. Berada sebelah timur kerajaan Prusia, dekat dengan Polandia daripada Prusia Barat. Di kota ini berdiri banyak bangunan institusi-institusi resmi, dan kemudian di kota ini juga berpenduduk sekitar 40.000 jiwa pada tahun 1706, kemudian meningkat menjadi 50.000 jiwa pada tahun 1770, kemudian meningkat menjadi 56.000 jiwa pada tahun 1786. Kota ini merupakan kota universitas dan merupakan kota tempat berdirinya Universitas Albertina. Di kota ini juga berdiam banyak tokoh-tokoh seperti Simon Dutch yang merupakan seorang penulis himne Jerman. Kemudian ada juga E.T.A. Hoffmann yang merupakan novelis yang menulis novel The Nutcracker and the Mouse King, serta filsuf kita atau pemikir kita yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant terlahir dengan nama Emmanuel. Keluarganya merupakan penganut dari Protestan yang taat, yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran Immanuel Kant tentang moral. Keluarganya juga merupakan pengikut dari gereja Lutheran. Lutheranisme merupakan salah satu dari denominasi gereja-gereja Protestan yang mengikuti teologi Martin Luther. Lutheranisme bermula pada tahun 1517 ketika Martin Luther mengkritik praktik gereja Katolik Roma dengan menuliskan 95 dalil yang dipakukan di depan pintu Altenkirche atau gereja orang kudus Wittenberg, Jerman. Ayahnya merupakan imigran dari Skotlandia, sedangkan ibunya merupakan seseorang berketurunan Jerman. Memulai pendidikan formalnya pada usia 8 tahun di Collegium Fredericanum, Königsberg, yaitu kota tempat kelahirannya Immanuel Kant. Pada saat itu, salah satu tokoh Puritan yang terkenal adalah Theodor Gerd dan juga John Henrik Lysius. Gerd mendirikan Collegium Pietatis yang kemudian menjadi sekolah untuk kaum miskin. Kemudian sekolah tersebut mendapatkan perlindungan dari raja dan kemudian diresmikan menjadi Collegium Fredericanum pada tahun 1703. Kecenderungan raja saat itu, yaitu Frederick William I, terhadap kaum Puritan sebenarnya tidak lebih dari tujuan politik agar membantu mendorong terjadinya reformasi. Untuk memuluskan aksinya, raja berusaha untuk melemahkan kekuatan para bangsawan. Dia mempermudah akses untuk pendidikan untuk masyarakat miskin, sehingga anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada untuk bekerja. Dengan begitu, tenaga kerja yang diperlukan untuk menggarap tanah para bangsawan pun berkurang, sehingga keuntungan kalangan feudal pun menurun. Hal ini sangat tidak menguntungkan para tuan tanah yang kebetulan lebih dekat dengan Kristen Protestan non-Puritan. Perbaikan perekonomian dan pendidikan membuat anak-anak kaum miskin dapat mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan lebih baik daripada orang tua mereka. Posisi tuan tanah mulai merosot di mata publik. Mereka tidak hanya berhadapan dengan penguasa, tapi juga kalangan masyarakat terdidik lainnya. Kemudian hal ini tidak sampai menimbulkan kejadian yang memilukan karena reformasi yang terjadi di Jerman berjalan dengan tenang. Hal ini karena reformasi yang dilakukan oleh raja didukung oleh mayoritas masyarakat.
Kehidupan intelektual di Jerman pada abad ke-18 mendapat sokongan penuh dari Raja Frederick II atau Raja Frederick Agung yang hidup pada tahun 1712 sampai 1786. Dia menjadi Raja Prusia menggantikan ayahnya Frederick William I yang meninggal pada tahun 1740. Pada tahun yang sama pula, Immanuel Kant memasuki Universitas Königsberg. Raja Frederick II atau Raja Frederick Agung merupakan raja yang pro pencerahan. Dia melindungi para pemikir Prancis yang dinilai subversif dan lari dari negerinya. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Immanuel Kant melanjutkan studinya di Universitas Königsberg pada tahun 1740. Selama berkuliah, Immanuel Kant menjadi anggota dari masyarakat akademis, di mana membebaskan Immanuel Kant dari biaya penggunaan inventaris kampus. Selama kuliah, Immanuel Kant bukanlah seseorang yang menjadi idola bagi gadis-gadis di kampusnya. Hal ini karena penampilan dari Immanuel Kant yang kurang menarik. Dengan kulit pucat dan juga tinggi badan hanya sekitar 157 cm serta sepanjang hayatnya mengalami hipokondria dengan dada tipis dan juga sering mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, Immanuel Kant juga sering menggunakan jaket kusamnya setiap hari dengan yang dibelinya dengan harga sekitar 1 pfennig. Namun bagi Immanuel Kant hal itu tidaklah penting. Karena bagi Immanuel Kant, belajar adalah segalanya. Belajar itu lebih penting. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pembelajarannya ia tinggalkan. Immanuel Kant merasa selama kuliah ia bisa mempelajari hal-hal yang ia inginkan dibandingkan ketika masih pada masa sekolah menengah. Kemudian pada semester akhir, Immanuel Kant sudah terbiasa menjadi tutor untuk juniornya yang merasa kesulitan dalam pembelajarannya atau dalam mata kuliahnya. Dari hal tersebut, Immanuel Kant pun bisa mendapatkan kopi dan juga roti gratis untuk makan siangnya. Pada misalnya Immanuel Kant, kuliah filsafat di Universitas Königsberg cenderung mengikuti arah pemikiran dari Christian Wolff. Hal ini tidak mengingkari dosen-dosen yang menyukai sistem Aristotelian seperti John Adam Gregorovius. Para pemikir seperti Descartes dan juga John Locke merupakan tokoh-tokoh yang sering diserang. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Immanuel Kant diarahkan pemikirannya kepada sistem Wolffian berkat dosen-dosennya. Namun, terlalu gegabah jika kita menganggap bahwa Immanuel Kant merupakan seorang tokoh dari sistem Wolffian. Hal ini dikarenakan sejak muda, Immanuel Kant selalu menjaga jarak dari sistem manapun, dan dia selalu berusaha independen dengan pemikirannya sendiri. Immanuel Kant meninggalkan Universitas Königsberg pada tahun 1748 ketika ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia tanpa meninggalkan banyak bantuan finansial untuk Immanuel Kant. Terlebih lagi, ibunya juga telah meninggal dunia pada 11 tahun sebelumnya. Hal ini kemudian mendorong Immanuel Kant untuk menjadi guru privat bagi ketiga putra untuk Pastor Anders di kota Gießen. Kemudian ia pun menjadi guru privat untuk putra tertua dari von Hausen yang merupakan seorang ksatria Prusia. Selama menjadi guru privat, Immanuel Kant juga memperhalus sikap dan perilakunya ketika bergaul dengan orang kaya. Tak lupa juga ia juga meningkatkan kemampuan akademisnya. Immanuel Kant masih memiliki keinginan untuk melanjutkan studi perkuliahannya. Setelah 6 tahun absen menjadi guru, Immanuel Kant kembali ke universitas dengan membawa disertasinya yang berjudul Science Meditation on Fire atau meditasi ringkas terhadap api. Pamannya Richard membiayai promosi doktoralnya sehingga ia bisa mengajar di universitas. Immanuel Kant menerima Vania Legend, kemudian ia pun harus mempertahankan disertasinya yang berjudul Principium Primordium Cognition Nova Deduction, yang artinya penjelasan baru tentang prinsip-prinsip pertama pengetahuan metafisik. Akhirnya ia pun diterima untuk mengajar mata kuliah di universitas. Sebagai private dosen, Immanuel Kant tidak digaji oleh kampus. Ia mendapatkan pendapatan dari mahasiswa yang menghadiri kuliahnya. Besar pendapatannya tergantung dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya atau mengikuti kelasnya. Selama mengajar, Immanuel Kant menjadikan buku-buku bukan sebagai tolak acuan yang mutlak, di mana ia tidak
terpaku pada buku tersebut. Ia menjadikan buku sebagai sistematika dalam mengajar, sebagai urutan materi dalam mengajar. Tapi jika ada banyak hal yang tidak dijelaskan buku, maka ia akan menjelaskan sendiri dengan pemikirannya. Pengaruh Immanuel Kant pada atmosfer akademik Königsberg cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari kuliah-kuliahnya Immanuel Kant yang selalu dipenuhi oleh banyak mahasiswa. Hal ini pun akhirnya menimbulkan kecemburuan dari dosen-dosen lainnya. Banyak dosen yang tidak menyukai Immanuel Kant. Periode prakritis Immanuel Kant berakhir pada tahun 1769 dan memasuki tahun 1770. Di mana periode prakritis itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pertama atau masa pertama terjadi pada tahun 1755 sampai 1762, yaitu periode yang kita sebut rasionalis. Kemudian pada periode kedua, yaitu pada tahun 1762 sampai 1769, yang kita sebut dengan periode empirisis. Pembagian periode prakritik ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk pemetaan secara radikal. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk memahaminya. Sebenarnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut dari para pengkaji tentang masalah ini. Jika orang-orang bertanya tentang 3 kritik Immanuel Kant, maka yang dimaksudkan adalah periode setelah tahun ini atau pada tahun 1770 ke atas. Sejak tahun 1770, Immanuel Kant berusaha untuk mencari pemikiran orisinilnya sendiri. Immanuel Kant berusaha untuk mencari sistem filsafat yang terbebas sekaligus mengatasi baik rasionalisme maupun empirisisme. Tapi Immanuel Kant bukanlah seorang penganut dari elektisisme. Selama 11 tahun, ia berusaha untuk merumuskan pemikirannya. Ia menggugat sistem-sistem Lebenswolfian dan juga semua sistem-sistem yang ada pada saat itu. Edisi pertama dari Kritik der reinen Vernunft terbit pada tahun 1781. Sejak saat itu, karya-karya brilian Immanuel Kant mulai bermunculan satu persatu dengan tanpa malu-malu pada isi di dalam karyanya. Immanuel Kant pun mengaku bahwa dia dibangunkan dari filsafat dogmatik oleh David Hume. Semasa hidupnya, Immanuel Kant menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang cukup padat dan disiplin. Termaksud kegiatan hariannya yang dilakukan tetap termaksud jadwal kunjungannya. Ia terbiasa tidur jam 10 malam dan bangun sebelum jam 5 pagi. Kemudian ia pun melakukan kegiatan refleksi filosofis, mengajar. Kemudian setiap jam 4 sore ia pergi berjalan-jalan. Kebiasaan berjalan-jalan sore Immanuel Kant ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencari inspirasi agar dapat mengembangkan pemikirannya. Saking konsistennya Immanuel Kant berjalan-jalan itu, orang-orang itu menyamakan waktunya dengan waktu ketika Immanuel Kant berjalan-jalan. Jadi waktu Immanuel Kant jalan itu di waktu yang selalu konsisten. Ada suatu ketika Immanuel Kant itu terlalu terfokus dengan pekerjaannya. Waktu itu dia sedang membaca di perpustakaan, jadi dia tidak lewat untuk berjalan-jalan sore. Waktu itu membuat gempar seluruh masyarakat di Königsberg karena mereka sudah menyamakan waktunya dengan Immanuel Kant. Mereka pun bertanya-tanya, Immanuel Kant ini sebenarnya sedang kemana dia? Sejak tahun 1796 sampai 1804 merupakan masa-masa terakhir bagi kehidupan Immanuel Kant. Ia sudah tidak mengajar lagi sejak tahun 1797 karena umur yang sudah tua dan juga sudah mulai sakit-sakitan. Pikirannya masih tajam, namun karena fisik yang sudah terlalu lemah. Kemudian pada tahun 1800, Immanuel Kant sudah mulai melupakan kejadian-kejadian yang baru saja dilaluinya. Bahkan ia pun melupakan apa yang ingin ia lakukan. Pada periode ini banyak bermunculan kisah-kisah menggelikan tentang Immanuel Kant. Salah satunya adalah di mana ia menganalisis kematian kucing-kucing yang dikarenakan sengatan listrik atau bahkan karena orang negro Afrika yang sebenarnya berkulit putih. Pada 12 Februari 1804, Immanuel Kant menghembuskan nafas terakhirnya. Nisannya kini berada di kota Kaliningrad walaupun tulang belulangnya sudah tidak ada lagi akibat rusak dan dicuri waktu perang dulu. Di nisannya tertulis dua hal yang selalu memenuhi pemikirannya. Kekagumannya bahkan selalu direfleksikan oleh orang-orang.
Dua hal itu ia cantumkan dalam salah satu karyanya, yaitu Kritik der Praktische Vernunft. Yaitu ada dua hal yang selalu membuatku kagum. Yang pertama, bintang-bintang di langit. Yang kedua, hukum moral di dalam diri saya.